Pendahuluan untuk PCR. Bagaimana cara kerjanya? Polymerase chain reaction adalah sebuah teknik untuk amplifragment DNA tertentu. Hanya sebuah fragmen DNA yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 juta sampai miliar aksemples. Dengan alat seperti ini, perangkat PCR ini mampu mensyaratkan peningkatan dan penurunan suhu. Tabung dengan sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk melalui reaksi. Sebuah sampel terdiri dari bahan berikut. Yang pertama, template DNA yang berisi fragmen target diperkuat. Yang kedua, 25 ml magnesium klorida compression untuk polimer DNA. Cek. Ketiga, DNA polimerase, sebuah enzim yang membantu mengkatalis polimer dan sinakleotida ke lantai DNA. Keempat, primer pertama, sebuah primer urutan tunggal dirancang untuk fragmen DNA. Primer kedua, untuk memperkuat target fragmen DNA 1 yang unstable ke awal dan ke akhir. 2 ml mikro DNTP mix merupakan blok pembangunan dari untaian DNA. 10 kali PCR buffer menciptakan lingkungan untuk aktivitas optimal dari polimerasi DNA. Cek. Sekarang program selanjutnya, ini adalah bagaimana mengatur telet seperti langkah pertama. Hitunglah awal 94 derajat Celcius, 5 menit dalam langkah ini sampai dipanaskan 94 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius selama 5 menit dalam tujuan utama untuk mengaktifkan polimer DNA. Cek. Langkah kedua, deuterasi 94 derajat sampai 30 sekon pada tahap ini fragmen DNA ganda yang terdapat menjadi potongan-potongan tunggal. Langkah ketiga, anelek 66 derajat Celcius 30 detik. Dalam langkah ini diikatkan hidrogen terbentuk antara yang dipolimerasi dan tempat DNA. Langkah keempat, ekstensi 72 derajat Celcius sampai 30 detik sebuah untaian DNA bal disentik baik primer. Langkah kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4, 30 kelopak mata. 2 fragmen dari target DNA telah ditentiskan setelah 3 siklus. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial. Jumlah daur adalah 30 dan DNA target diperlukan untuk 4 jam hanya membuat aliran dari fragmen target DNA. Langkah ke-6, distensi akhir 5 menit, 72 derajat Celcius. Angka ini dilakukan untuk mengelompokkan penghalangan hasil yang sudah selesai dikerjakan. Langkah ke-7, tahan di 4 derajat Celcius untuk waktu yang tidak tertentu sampai setiap untuk dieksperimen lebih lanjut. Tahap pada 4 derajat Celcius untuk melalui ekstensitas polimerase. Hasil untuk merangkum. Gel DNA elektroforesis. Prinsip dan cara kerjanya. Sebuah metode yang digunakan dalam biokimia untuk memisahkan fragmen DNA campuran untuk memperkirakan ukuran dan atau mengisolasi fragmennya. Bagaimana membuat gel 1%? Pertama, 0,5 gram dimasukkan dalam botol 250 ml, ditambahkan 50 ml, 0,5 kali TBE dan campurkan. Kedua, memasukkan ke microwave sampai meleleh, biarkan dingin turun sampai 50 derajat Celcius. Tambahkan 1 mililiter dari ethidium bromate 10 mg dan campurkan. Ethidium bromate dengan DNA akan terbakar saat terkena ultraviolet. Tuangkan gel ke dalam tangki, tempatkan sisir. Biarkan selama 30 menit dan gel tersebut akan sudah selesai. Gel itu seperti matriks
pori-pori yang remit pencahayaannya bermigrasi melalui pori-pori ini. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga mereka bermigrasi dari elektron tidak negatif ke positif. Karena pori-pori fragmen DNA bermigrasi dengan mudah dengan fragmen DNA panjang pengalamannya lebih lama. Fragmen DNA itu dapat dipisahkan berdasarkan panjangnya bagaimana dengan sampelnya. Sebuah sampel berisi 20 mg DNA 4 ml PCR reaksi cukup sebuah sampel berisi loading dash dengan sampel DNA untuk visual dan menilai kecepatan fragmen yang bermigrasi melalui gel. Selanjutnya sampel DNA ditambahkan ke agresi gel. Selanjutnya gel memungkinkan Anda untuk melihat DNA dan mengisolasinya dengan menerapkan medan listrik melalui DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforesis gel siap untuk dianalisis. Jika gel terkena sinar ultraviolet, maka ikatan DNA-nya akan terlihat bagaimana untuk analisis. Tangga sampel pertama adalah DNA. Hal ini ditetapkan untuk menerapkan ukuran dari fragmen. Ukuran cincin DNA sudah diketahui sebelumnya berdasarkan ikatannya DNA lainnya. Ikatan DNA tengah untuk memperkirakan fragmen.